Selamat pagi, Bapak Ibu dan teman-teman pensiunan. Pagi ini 2 Mei, tanggal 2 Mei 2021. Kali ini tentang stokastik. Stokastik ini sudah saya bahas sebetulnya di video sebelumnya, tapi saya lihat-lihat kok kepanjangan. Kalau kepanjangan biasanya makin nggak jelas. Jadi saya coba jelaskan lagi secara lebih ringkas. Mudah-mudahan lebih bagus. Jadi video yang kemarin saya delete, saya ganti dengan ini. Ini saya dapat di Google ya, ini gambar dari pegas yang naik turun, ini bagus sekali. Inilah yang disebut gerakan osilasi, berosilasi secara sempurna, turun, naik, turun, naik, turun ke titik paling bawah, naik ke titik paling atas, turun lagi. Inilah osilasi, gerakan osilasi. Tapi ini osilasi yang sempurna, yang ideal. Ya, naik turunnya ke tempat yang sama, kecepatan naik turunnya sama. Ya. Dalam kenyataannya osilasi ada bermacam-macam. Ya. Kecepatan bisa berubah, titik naik turun juga mungkin tidak selalu sama. Tapi ini menggambarkan dengan sangat baik kepada kita. Inilah yang disebut osilasi. Kalau kita lihat gambar gerakan ini dalam grafik, maka bentuknya menjadi seperti ini. Nah ini, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ini adalah grafik osilasi. Demikian Bapak Ibu, jadi kata osilasi dan osilator menjadi jelas sekarang. Stokastik itu adalah satu osilator yang dipakai orang untuk mencari sinyal transaksi. Itu tentang osilator. Sekarang kita lihat tentang stokastiknya sendiri. Ini saya ambil contoh satu grafik PLKM.com. Contoh saja. Ini udah saya kotakin ini, satu periode tertentu ya. Saya kasih di dalam kotak ini, tolong perhatikan candlestick yang ada di dalam kotak ini saja. Saya ingin menghitung titik stokastik ya, dengan melihat box ini. Sebelum itu saya jelaskan dulu bahwa dalam diagram stokastik ini itu ada dua kurva. Yang merah ini disebut kurva K, ya, nama saja, dan yang hijau ini disebut kurva D. Jadi K dan D. Ya, yang jelas K-nya bukan Kris dan D-nya bukan Dayanti. Jadi ini KD. Nah, kemudian karena kemudian dibuat dalam persentase, disebutlah sebagai persen K dan persen D. Ya, yaitu nama saja. Tapi intinya adalah kurva atau garis K dan garis D. Garis ini saling berpilin-pilin ya. Nah, itulah yang orang cari sinyal-sinyal transaksi di situ. Nah, yang perlu dipahami pertama adalah garis merah ini atau kurva K ini. Nah, inilah sumber dari stokastik. Ya. K ini disebut trigger line atau garis pemicu, dan hijau ini disebut garis sinyal. Kemarin saya lupa namanya. Garis sinyal, sinyal line dan trigger line bahasa Inggrisnya. Yang merah adalah trigger line. Sekarang kita lihat bagaimana cara menghitung mendapatkan trigger line ini atau garis pemicu ini. Bagus sekali kalau ini bisa dipahami karena kita menjadi memahami apa sih barang ini.
Sekarang kita contohkan, kita mau lihat ini ya, pada tanggal 9 April ini. Ya. Berapa nilai kurva K-nya? Bagaimana menghitungnya? Jadi begini. Pada tanggal 9 April ini, harga terendah adalah di sini. Harga terendah yang dilihat, atau bukan harga terendah, harga closing. Harga closingnya adalah di sini, yaitu di 3.360 ya, kira-kira aja ya, 3.360. Ya, betul. Kemudian harga closing kita catat. Kemudian kita lihat 14 hari ke belakang. Satu, dimulai dari hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini semua 14. Dari 14 hari ini, dicari angka yang tertinggi dan terendah dari harga. Kita lihat, tertinggi adalah 3.500 kira-kira ya. Yang terendah adalah 3.320 kira-kira. Jadi jarak antara yang tertinggi dan yang terendah, titik terendah, adalah 3.500 kurang 3.320 atau 120. Ya, pelan-pelan. Jadi jarak dari titik tertinggi ke titik terendah adalah 180. Jarak ini yang penting. Nah, jarak kedua yang dilihat adalah jarak dari closing di sini, ya, titik closing pada 9 April ini dengan jarak yang terendah, jarak ini. Ya, kita hitung lagi berapa jarak terendahnya. Ini adalah 3.380, di bawahnya adalah 3.320, ini 3.360. Jadi Rp40 bedanya. Beda antara titik closing, penutup, ya, waktu penutupan di tanggal 9 April adalah Rp40 bedanya dengan yang titik terendah sepanjang periode ini. Rp40. Tadi ini berapa? Saya lupa lagi. Ini tadi 3.320 dan 3.500. Ini tadi 180 ya. Jadi kita bagi 40 dibagi dengan 180 ini. 4 bagi 18. 40 bagi 180 itu sama dengan 4 bagi 18. Sama dengan 2/9. Ya. Kira-kira ya mungkin 1,8. Anggap aja 2 deh ya. Anggap aja 2. 0,2. Anggap aja 0,2. Ya, saya ulang ya. Jadi jarak antara closing hari ini dengan terendah adalah 40. Kemudian jarak paling tinggi dengan yang paling rendah adalah 180. Ini kita bagi. Jadi 40/80. Itulah titik stokastiknya. Titik K-nya itu. Jadi 40 tadi berapa? 2/9. 20 bagi 9 itu berapa sih? 2, sekian ya. 0,2 sekian lah, 0,22 barangkali. 0,22. Nah, itulah titik stokastiknya. Titik K-nya. Nah, lalu ini untuk hari ini. 0,22. Kalau mau hari sini, ini kita geser si box-nya ini, kotak ini kita geser ke sini. Ya. 14 hari lagi. Maka kita ketemu lagi satu angka titik dari K ini. Ya, berapa nilai dari K. Nah, kalau ini terus diteruskan ke sini, maka terbentuklah satu garis ya, yang menunjukkan garis K. Ya. Nah, tapi K ini kan angkanya 0, tadi ya, 0,2. Nggak enak. Nggak enak bacanya. Jadi orang pakai dikali 100. Jadi kalau 0,2 kali 100 menjadi 20. Ya, makanya pakai persen. 20%. Itu cuma maksudnya supaya enak aja. Jadi titik K di sini adalah 20%.
Nah, ini nanti naik turun. Jadi grafik ini adalah dalam persen. Ya, grafik stokastik di atas ini adalah dalam persen. 10%, 30%, 80%, ya, ini dia bergerak-gerak. Sampai sini mudah-mudahan cukup jelas ya tentang K. Dikasih persen menjadi persen K. Mudah-mudahan cukup jelas. Maka terbentuklah kurva merah ini. Lalu kurva hijaunya gimana? Gampang. Kurva hijaunya lebih gampang. Kurva hijaunya adalah harga K selama 3 hari berturut-turut ke belakang dirata-ratakan. Jadi misalnya 3 hari adalah 20, 30, dan 40. Ya. Hari pertama 20, hari kedua 30, hari ketiga 40. Rata-ratanya kan 30 itu. Kalau 3 hari dibagi 3. Nah itulah D. Itulah titik D ini, yang hijau ini. Gampang kan? Itulah titik D. Nah, kalau kita berpindah ke hari berikutnya, ya, juga selama 14 hari, kita ketemu juga titik D yang berikutnya, titik hijau yang berikutnya. Terus begitu selanjutnya, maka muncullah kurva atau garis D. Ya. Garis D. Nah, untuk memahami lebih bagus, harus sebaiknya paham dulu namanya moving average. Itu ada di video saya, ya belum lama ini, stokastik dan moving average. Banyak di Google, di YouTube juga banyak. Silahkan dimana aja. Tapi moving average dan stokastik menurut saya adalah dua konsep yang sebaiknya betul-betul dipahami, baik secara konsepsional maupun secara kalkulasinya, supaya menjadi dasar untuk memahami banyak indikator lain dalam melihat grafik, dalam membaca grafik. Kalau dua ini dipahami dengan baik, yang lainnya akan jauh lebih mudah. Itu sebabnya saya semangat benar menjelaskan stokastik. Ya, jadi ini dilakukan tiap hari, terbentuklah kurva ini, kurva K dan kurva D. Dalam persentase. Nah, angka nilai ini tidak akan dengan cara tadi, dengan cara berhitung tadi, maka angkanya itu tidak akan mungkin turun ke bawah 0, menjadi minus tidak mungkin. Dan juga tidak mungkin lebih dari 1 atau 100%. Nah, kenapa tidak mungkin di bawah 0, apa tidak mungkin di atas 100% atau di atas 1, nanti saya jelaskan di video berikutnya saja. Jadi ini di sini sementara, catat saja dulu bahwa harga akan bergerak hanya antara 0 dan 100. Naik turun, naik turun, naik turun, maka terjadilah yang disebut osilasi. Ya, terjadi osilasi, makanya stokastik ini disebut sebagai osilator. Oke, mungkin itu dulu. Ya, kita sudah tahu sekarang apa itu osilator, apa itu garis K, apa itu garis D, apa itu persen K, dan apa itu persen D. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas. Nanti saya lanjutkan untuk menjelaskan kenapa tidak mungkin di bawah 0, tidak mungkin di atas 100, dia akan mondar-mandir di antara itu. Itu perlu rumus nanti pada video berikutnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan jadi lebih sederhana, moga-moga manfaat. Sekali lagi saya harapkan konsep moving average dan stokastik itu betul-betul dipahami. Tentu teman-teman banyak yang sudah paham, tapi bagi yang belum, saya sarankan begitu. Terima kasih banyak, selamat pagi, sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi. Salam dari saya.